Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, kaifa haluka adik-adikku dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan adik-adikku semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu dalam keadaan sehat. Nah adik-adikku, sekarang nih ketemu lagi tentunya dengan Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Fa insyaallah selama 1 kali 30 menit ke depan Kak Fauzan akan menemani adik-adikku semuanya dengan lanjutan kisah Nabi Isa alaihissalam bersama Ahwariyun, 12 murid kepercayaan Nabi Isa alaihissalam. Nah adik-adikku yang di rumah, Kak Fauzan di studio telah ditemani oleh adik-adikku dari Banin SDIku Al-Bahjah Pusat. Gimana adik-adikku, sehat semuanya? Sehat. Siap mendengarkan kisah lanjutan Nabi Isa? Siap. Nah adik-adikku, begitulah akhirnya Nabi Isa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di usia 18 tahun. Nabi Isa yang masih remaja itu pun diutus oleh Allah di tanah Yerusalem, Palestina, negeri Syam. Maka Nabi Isa alaihissalam di awal dakwahnya merekrut beberapa murid, di antaranya yang dikenal adalah 12 murid kepercayaan Nabi Isa alaihissalam yang di dalam Al-Quran disebut sebagai Al-Hawariyun, 12 murid kepercayaan Nabi Isa alaihissalam. Adik-adik udah tahu belum siapa namanya? Namanya di antaranya adalah Yudas, Yohanes, Markus, Matius, Petrus, Barnabas, Thomas, Lukas, Tadeus, Filipus, Andreas, Yakobus, 12 murid kepercayaan Nabi Isa alaihissalam. Begitulah Nabi Isa alaihissalam mempercayai murid-muridnya yang menurut Nabi Isa sangat setia kemanapun Nabi Isa berdakwah. Nabi Isa mendatangi seseorang yang terkena penyakit kusta pun akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala sembuhkan penyakitnya. Tidak lama Nabi Isa mendatangi seorang yang tua renta, seorang kakek yang sangat tua yang saat itu dia menderita buta dari lahirnya. Maka diusap matanya oleh Nabi Isa alaihissalam. Seketika orang tua tadi pun dapat melihat lagi. Maka orang tua tadi pun langsung beriman kepada Nabi Isa karena pasti ini adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya itu nih adik-adik, Nabi Isa membuat burung dari tanah liat dan ketika burung tadi ditiup, terbanglah burung tadi atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian Nabi Isa menghidupkan orang mati yang telah wafat selama 3 hari lamanya. Telah dikubur 3 hari, tetapi berkat Nabi Isa itu ditiuplah kepala orang yang telah mati itu. Tiba-tiba orang yang meninggal itu pun membuka matanya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan hidup kembali setelah kematiannya. Begitulah Nabi Isa alaihissalam menghadirkan mukjizat-mukjizat yang sangat luar biasa. Bahkan Nabi Isa tahu jumlah makanan yang ada di rumah seseorang, sebab Nabi Isa diberi pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat luar biasa. Adik-adikku, tidak lama dari situ Nabi Isa alaihissalam mengadakan jamuan makan bagi para muridnya. Jamuan makan tadi dibuat oleh Nabi Isa untuk menyambut 12 muridnya. Tetapi saat jamuan terjadi, hidangan di meja makan itu pun dimakan daripada roti gandum dan minuman anggur, perasan anggur yang dijus. Maka saat itu yang diperas, maka saat itu Nabi Isa menyadari bahwasanya ada salah satu muridnya yang tidak hadir di dalam jamuan makanan tadi. Dialah murid Nabi Isa yang bernama Yudas, yang ia akan berkhianat kepada gurunya. Maka ditanya, kemana Yudas? Maka dijawab, aku tidak tahu wahai Tuan Guru. Maka Nabi Isa mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyebutkan bahwasanya Yudas telah berkhianat kepada gurunya, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Kemana nih adik-adik Yudas? Yudas pun berlari ke arah kuil pendeta Yahudi. Yang memang begitulah urusan orang-orang Yahudi. Ketika mereka melihat ada seseorang dari kalangan Bani Israel yang mengaku menjadi seorang nabi dan rasul, mereka lantas tidak percaya. Bagaimana kalian tiba-tiba saja, kata orang Yahudi, mengaku menjadi seorang nabi dan rasul?
Padahal aku tahu engkau masa kecil bermain dengan anakku. Aku tahu engkau berjalan-jalan di pasar tanpa menggunakan alas kaki. Tiba-tiba setelah remaja dan dewasa, engkau mengaku sebagai seorang nabi sekaligus menjadi seorang rasul. Engkau pasti bukan nabi dan engkau pasti bukan rasul. Seandainya Allah Subhanahu wa taala ingin mengutus seorang nabi dan rasul, pastilah Allah turunkan seorang malaikat bercahaya, bersayap, turun dari langit, itu baru seorang nabi dan rasul. Engkau hanya manusia biasa. Begitulah perkara orang-orang Yahudi. Pendeta-pendeta Yahudi merendahkan nabi-nabi mereka. Sehingga di dalam surat Yasin ayat ke-14 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id arsalna ilaihim muthnain fakadzabuhuma fa'azzazna bitsalitsin faqalu." Maka tatkala kami utus kepada mereka kau alaihim atas mereka orang Yahudi itsnain, langsung dua utusan, fakadzabuhuma, maka keduanya mendustakan utusan tadi. Maka orang Yahudi mendustakan kedua utusan tadi. Maka mereka mengatakan, kalian manusia biasa. Fa'azzazna bitsalitsin, tetapi tetap kami muliakan orang-orang Yahudi itu, kata Allah, dengan kami utus utusan yang ketiga. 3 kali orang Yahudi diutus seorang nabi dan rasul, tetapi apa kata orang Yahudi? Tidak, engkau manusia biasa seperti kami. Nah, adik-adik, kira-kira bagaimana ya kisah Yudas yang melaporkan ke pendeta Yahudi? Apakah Nabi Isa akhirnya ditangkap dan dihukum oleh pendeta Yahudi? Kalau mau tahu nih adik-adik, tetap bersama Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Aku bakal jadi anak soleh. Sholawat Nabi Muhammad. Soleh. Al-Bahjah TV hadir untuk membantu Anda mengabadikan momen-momen berharga dan meningkatkan visibilitas Anda melalui layanan dokumentasi dan kerjasama yang profesional. Kami siap mendokumentasikan berbagai acara. Tabligh Akbar, abadikan momen-momen penting dalam acara keagamaan Anda. Wedding, dokumentasikan hari spesial Anda dengan kualitas terbaik. Kelulusan sekolah, rayakan kesuksesan anak Anda dengan dokumentasi yang indah. Study tour, abadikan perjalanan edukatif Anda dengan gaya yang menarik. Dan company profile, tampilkan profil perusahaan Anda dengan gaya yang elegan. Tak hanya itu, kami juga melayani pembuatan desain kreatif, mulai dari flyer acara, desain grafis program, background yang elegan, hingga desain logo profesional. Untuk kebutuhan promosi, Al-Bahjah TV menyediakan pembuatan iklan dan penayangan, TVC, SF, dan running text. Al-Bahjah TV, partner dokumentasi dan promosi Anda. Hubungi kami sekarang untuk informasi lebih lanjut dan dapatkan penawaran spesial ke 0811 244 430. Kami tunggu kerjasama dengan Anda. Ya, adik-adikku, masih dengan Kak Fauzan tentunya di Teladan Anak Soleh. Aku bakal jadi anak soleh. Sholawat Nabi Muhammad. Soleh. Nah, adik-adikku, maka begitulah Yudas tidak menghadiri pertemuan yang dibuat oleh gurunya Nabi Isa alaihissalam. Yudas berlari ke arah kuil pendeta Yahudi ingin melaporkan persembunyian gurunya Nabi Isa alaihissalam yang memang sejak awal bersembunyi dari orang-orang Yahudi yang tidak percaya Nabi Isa adalah seorang nabi dan rasul. Mereka mengatakan Nabi Isa hanyalah manusia biasa. Tidak mungkin Isa di usia 18 tahun itu menjadi seorang nabi dan rasul. Maka mereka mendustakan Nabi Isa, merendahkan Nabi Isa, menjadikan Nabi Isa manusia biasa, sehingga saat itu
Mereka orang Yahudi ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam. Begitulah kebiasaan orang-orang Yahudi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yaqtuluna anbiya'ihim wa yastahyuna nisa'ahum. Dan begitulah kebiasaan orang-orang Yahudi. Mereka biasa membunuh nabi-nabi mereka. Maka Nabi Isa yang bersembunyi itu dikhianati oleh muridnya, yaitu Yudas, yang berlari ke kuil pendeta Yahudi melaporkan tempat persembunyian Nabi Isa di salah satu rumah murid Nabi Isa. Yang saat itu Yudas pun akhirnya dengan informasi yang dia jual mendapatkan uang dinar, uang emas yang diterima dengan kedua tangannya, yaitu dengan tangan kanan dan tangan kirinya. Itulah tangan yang berkhianat, tangan yang menerima sogokan, tangan yang menerima sogokan uang dinar emas dari pendeta Yahudi karena berkhianat kepada gurunya. Kemudian adik-adikku, maka saat itu Yudas mengarahkan kepada pendeta-pendeta Yahudi tempat persembunyian Nabi Isa. Nabi Isa yang mendapat wahyu daripada Allah subhanahu wa ta'ala pun saat itu berlari ke arah hutan. Sebab diperintah oleh Allah untuk melarikan diri karena Allah ingin menyelamatkan Nabi Isa. Nabi Isa berlari ke arah hutan. Yudas yang melihat gurunya berlari ke arah hutan memanggil pendeta Yahudi. Kemari kalian, guruku lari ke arah hutan. Maka Nabi Isa berlari ke hutan. Yudas di belakangnya mensusul dan di belakangnya rombongan pendeta Yahudi yang membawa pedang-pedang mereka ingin membunuh Nabi Isa. Tapi begitulah ketika Nabi Isa di dalam hutan, maka Nabi Isa melihat sebuah gua dan Nabi Isa masuk ke dalam gua tadi. Ketika di dalam gua, Yudas pun masuk ke dalam gua dan melihat gurunya yaitu Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke atas langit. Diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan atap gua tadi terbuka di hadapan Yudas. Sehingga Nabi Isa naik ke atas langit atas izin daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka cahaya tadi membawa Nabi Isa alaihissalam di usia 18 tahunnya. Allah menyelamatkan Nabi Isa. Lantas apa yang terjadi dengan Yudas dan pendeta-pendeta Yahudi? Allah hukum Yudas, sang murid pengkhianat tadi, dengan Allah rubah wajahnya persis wajahnya Nabi Isa alaihissalam. Sehingga ketika pendeta Yahudi masuk ke dalam gua, ia menemukan Nabi Isa palsu itu terpampang menghadap kepada mereka. Sehingga Nabi Isa palsu itulah Yudas yang dirubah wajahnya yang ditangkap oleh pendeta Yahudi. Nabi Isa palsu itulah juga yang akhirnya dipenjara oleh pendeta Yahudi, yang keesokan harinya dipecut berkali-kali oleh pendeta Yahudi dan tentara Romawi. Bahkan Nabi Isa palsu itu jugalah yang akhirnya di hari berikutnya membawa tiang kayu salib yang dibawa ke atas puncak lereng gunung. Nabi Isa palsu itu juga yang tangannya akhirnya dipaku dengan paku baja, tangan kanan dan tangan kiri. Itulah adik-adikku, tangan yang berkhianat kepada gurunya, tangan yang mendustakan gurunya, tangan yang melaporkan persembunyian gurunya dan menerima uang dinar emas dengan kedua tangannya. Maka tangan itu pun dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tangan itu pun dihukum oleh Allah sehingga Nabi Isa palsu itulah yang akhirnya disalib di tiang salib selama 3 hari 3 malam. Sehingga akhirnya wafat di hari ketiga dalam keadaan hina dan dihinakan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma kataluh wa ma salabuh walakin syubbiha lahum. Dan tidaklah mereka membunuh Nabi Isa, wa ma salabuh, dan tidaklah mereka menyalib Nabi Isa, walakin syubbiha lahum, akan tetapi ada orang yang wajahnya diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Maka Yudas sang pengkhianat inilah yang disalib selama 3 hari 3 malam, dihukum hina dan dihinakan sebab murid tadi berkhianat dan berani berkhianat kepada gurunya. Nah, adik-adikku, maka gitulah akhir dari kisah perjalanan Nabi Isa alaihissalam. Yang mana akhirnya Nabi Isa saat itu pun dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Tetapi jangan lupa adik-adikku, di sana ada kelompok orang-orang Nasrani yang selama ini diam-diam memperhatikan kelakuan-kelakuan, pekerjaan-pekerjaan yang dilihat oleh Nabi Isa, yang dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam. Orang-orang Nasrani ini adalah
adalah pengikut setia Nabi Isa, tetapi mereka disesatkan dan disesatkan pemikirannya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka melihat mukjizat Nabi Isa daripada menyembuhkan orang kena penyakit kusta, mereka meyakini ini pastilah seorang nabi. Tetapi ketika mereka melihat Nabi Isa menyembuhkan orang yang buta sejak lahir di masa tuanya, maka mereka mulai meyakini ini bukan nabi, pasti ini adalah seorang rasul. Tetapi tibalah ketika mereka menyaksikan Nabi Isa alaihi salam membangkitkan orang yang telah wafat selama 3 hari, dibangkitkan setelah 72 jam meninggal, dibangkitkan atas izin Allah Subhanahu wa taala lewat mukjizat Nabi Isa, maka saat itu mereka mulai meyakini ini bukan nabi lagi, ini bukan rasul lagi, ini bukan messenger of God lagi, tetapi ini adalah son of God, ini adalah anak Allah. Nah, adik-adik, kira-kira bagaimana ya kisah sepeninggal Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas langit? Apakah Nabi Isa nanti akan turun lagi ke muka bumi? Kalau mau tahu nih adik-adik, tetap bersama Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Aku bakal jadi anak soleh. Sallallahu Nabi Muhammad. Ada yang baru di Al-Bahjah TV. Program-program spesial yang siap menemani akhir pekan jadi lebih seru dan bermakna. Kisah nyata para pelaku usaha muslim yang berjuang dari nol, penuh kegigihan dan ikhtiar, hingga kini menjadi pengusaha sukses yang dermawan. Ya seperti kita kursi-kursi seperti ini. Ini awal kita produksinya seperti ini. Aba Masa Kini, setiap Ahad ke-1 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Bincang seru bersama Asatid Al-Bahjah, mengulik isu-isu menarik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Kita niatkan bahwa kita kerja ini untuk memberikan manfaat untuk orang lain. Bincang spesial, setiap Ahad kedua pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Menelusuri perjalanan dakwah Buya Yahya ke berbagai kota, pelosok negeri hingga mancanegara. Lebih dekat dan lebih personal, mengikuti keseharian Buya dalam berdakwah. Kita saksikan bagaimana kedekatan guru kita tercinta Buya Yahya. Buya Menyapa, setiap Ahad ketiga pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Mengungkap rahasia sukses para pengusaha muslim yang tak hanya berbisnis, tapi juga berkiprah dalam dakwah. Kisah inspiratif yang penuh hikmah dan semangat. Saya ingat Buya ceramah sedekah. Allah, kuncinya sukses sedekah. Inspirator dakwah, setiap Ahad keempat pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Al-Bahjah TV. Ya adik-adikku, tentunya masih dengan Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Aku bakal jadi anak soleh. Sallallahu Nabi Muhammad. Nah adik-adikku, maka begitulah akhir dari kisah perjalanan Nabi Isa alaihissalam yang akhirnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di usia 18 tahunnya yang belum menikah dengan seorang wanita dan Allah angkat ke atas langit. Begitulah akhirnya dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Isa di langit kedua dengan sepupunya yaitu Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Muhammad melihat di langit kedua itu 2 orang yang sepertinya kembar. Bajunya kembar, rambutnya sebahu dan rambutnya terlihat basah. Seperti habis keramas dan masih menetes air itu dari rambutnya yang sepundak tadi. Maka Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, siapa 2 orang itu?" Maka dijawab, itu adalah Nabi Isa dan juga sepupunya yaitu Nabi Yahya alaihissalam. Nah adik-adikku, Nabi Isa pun hingga saat ini masih hidup di langitnya Allah Subhanahu wa taala dan kelak menjelang hari kiamat Nabi Isa akan turun sebagai tanda
kiamat kubro yang keempat, yaitu turunnya Nabi Isa di sebuah menara putih di negeri Syam. Maka turun Nabi Isa itu untuk membunuh musuh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Dajjal laknatullah alaih. Semoga Allah melaknatnya. Nabi Isa pun akhirnya berhasil membunuh Dajjal dan akhirnya memimpin kejayaan Islam di detik-detik terakhir dari usia bumi sebelum menjelang hari kiamat. Adik-adikku, balik lagi ke kisah di zaman Nabi Isa alaihissalam. Beberapa hari saja setelah Nabi Isa diangkat ke langit, Nabi Isa diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat ruhnya bertemu dengan 12 muridnya untuk menenangkan mereka dan memerintahkan kepada mereka sebuah perintah untuk berdakwah ke seluruh penjuru dunia untuk membawa ajaran tauhid dan kebenaran daripada kitab Injil. Maka saat itu Nabi Isa pun turun berupa ruh sehingga muridnya senang melihat Nabi Isa alaihissalam seakan-akan hidup kembali di hadapan, seakan-akan Nabi Isa hidup kembali, karena murid-murid Nabi Isa menyangka yang disalib betullah Nabi Isa, tetapi ternyata Nabi Isa mengabarkan yang disalib adalah Yudas sang murid yang berkhianat. Begitulah akhirnya 11 murid yang tersisa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan ajaran ketauhidan, untuk tidak menyekutukan Allah dan untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ini adik-adik memberikan karomah kepada murid-murid Nabi Isa dengan 11 muridnya tadi dapat bercakap-cakap dengan 11 bahasa yang berbeda-beda, sehingga pada suatu hari tiba saja mereka dapat bercakap-cakap dengan menggunakan bahasa Arab, mereka dapat bercakap-cakap dengan menggunakan bahasa Yunani, dan saat itu terbuktilah Nabi Isa alaihissalam murid-muridnya diberikan karomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah kita umat Islam didoktrin oleh Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan kita diyakini dan didoktrin, dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita selalu membaca apa yang diperintah Allah 17 kali selama 24 jam sehari semalam dalam 17 rakaat di 5 salat waktu kita, yang setiap rakaat kita wajib membaca surat Al-Fatihah nih adik-adik, yang mana ayat ke-6 dan ke-7 dari surat Al-Fatihah sesungguhnya adalah doktrin daripada Allah Subhanahu wa taala agar kita diselamatkan dari keyakinan orang-orang Yahudi dan juga keyakinan orang-orang Nasrani. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengajarkan kepada kita, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, kata kita yang sedang salat, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kepada kami jalan orang-orang yang lurus ya Allah. Siapa jalan orang-orang yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka ya Allah. Ghairil maghdub alaihim, bukan jalannya al-maghdub alaihim. Siapa al-maghdub alaihim? Orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Siapa orang-orang yang dimurkai oleh Allah? Itulah orang-orang Yahudi. Dulu Allah cinta kepada Yahudi, tetapi setelah orang Yahudi membiasakan diri mereka membunuh para nabi dan rasul, maka Allah saat ini marah. Allah marah kepada orang Yahudi sehingga Allah mengatakan, jangan jalan orang-orang yang engkau murkai ya Allah dari kalangan orang-orang Yahudi. Ghairil maghdub alaihim, jangan jalannya orang Yahudi. Waladdallin, dan ya Allah jangan juga jalan orang-orang yang engkau sesatkan daripada orang-orang Nasrani yang akhirnya menyembah Tuhan Yesus, menyembah Nabi Isa palsu dan dijadikan sebagai anak Tuhan, anaknya Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, lam yalid walam yulad. Allah tidak akan melahirkan sehingga Allah mempunyai anak putra dan putri. Walam yulad, dan Allah tidak dilahirkan sehingga Allah mempunyai ayah dan juga ibu. Allah berbeda dari makhluknya. Allah mukhalafatul
lil hawadithi. Allah berbeda dengan makhluknya. Kita makhluknya butuh ayah ibu, Allah tidak butuh ayah ibu. Lam yulad wa lam yalid. Allah juga tidak membutuhkan putra dan putri. Nah, adik-adikku, Allah mengajarkan kita untuk kita meminta kepada Allah jalan orang yang ditetapkan iman dan Islam kepadanya, bukan jalan orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani. Maka begitulah adik-adik. Di Palestina tidak hanya ada pendeta Yahudi, tetapi Palestina saat itu dipegang oleh perwakilan kerajaan Romawi bagian timur. Kerajaan Romawi ini adik-adik nanti di dalam pembahasan dinasti Abbasiyah, Umayyah dan Utsmaniyah, maka disebutkan bahwasanya kerajaan Romawi terdapat dua bagian, yaitu kerajaan Romawi Barat yang sekarang menjadi negara Italia beribu katakan Roma, yang di dalamnya ada negara bernama Vatikan, pusat agama kekristenan Katolik, dan kerajaan yang kedua adalah kerajaan Romawi bagian timur. Yang tadi kerajaan Romawi bagian barat. Yang kedua kerajaan Romawi bagian timur yang kita kenal wilayah ini dengan nama Bizantium. Apa namanya? Bizantium, yang mana Bizantium mempunyai markas-markas khusus daripada orang-orang Romawi. Yang di Turki terdapat markas khusus bernama Konstantinopel, yang di dalam Konstantinopel terdapat sebuah gereja yang beralih fungsi menjadi masjid bernama Hagia Sophia. Kira-kira bagaimana kisahnya? Tak terasa nih adik-adik, sudah 1 kali 30 menit Kak Fauzan menemani adik-adikku semuanya. Fa insyaallah kita akan ketemu lagi pada jam dan acara yang sama, tentunya masih dengan Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Aku bangga jadi